Selamat pagi, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang penyesuaian dan pertumbuhan diri. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama saya sendiri sebagai moderator Riki C. Yang kedua Kak Saraswati Raharjo. Yang ketiga Kak Feltin Rasa. Yang keempat Kak Akel Kosapilawan. Yang kelima Kak Elvira Q. Untuk kesempatannya yang presentasi pertama saya akan berikan. Baik, saya akan menjelaskan tentang penyesuaian dan perbedaan individu. Penyesuaian atau adjustment terdiri atas 3 komponen dasar, yaitu diri sendiri, orang lain, dan perubahan. Penyesuaian merupakan suatu variasi dan perubahan dalam perilaku yang diperlukan untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan dan menghadapi tuntutan-tuntutan sehingga dapat mendirikan suatu hubungan yang harmonis dengan lingkungan. Perubahan pemahaman mengenai penyesuaian. Paradigma lama dalam memahami penyesuaian meyakini bahwa melakukan penyesuaian berarti individu yang harus melakukan serangkaian perubahan dan adaptasi sehingga sesuai dengan tuntunan lingkungan sekitarnya. Sehingga kemampuan seseorang dalam melakukan penyesuaian sangat dipengaruhi oleh konformitas sosialnya. Contohnya, dengan pengembangan keterampilan berperilaku asertif dan manajemen stres. Sehingga penyesuaian yang sehat diyakini sebagai proses 2 arah yang melibatkan peran aktif individu. Tentang paradigma sesuai waktu. Kalau berbicara tentang waktu berarti ada lama dan baru. Paradigma lama berarti merubah diri kita sesuai dengan lingkungan. Kalau paradigma baru berarti berbicara tentang merubah diri kita dan lingkungan kita sebagai cara memuaskan kebutuhan kita. Yang berikut tentang pertumbuhan diri. Hubungan antara penyesuaian diri dan pertumbuhan diri merupakan proses dalam hidup yang saling melengkapi, di mana kita menyesuaikan diri untuk survive dan karena pengalaman kita bertumbuh, maka hidup kita akan lebih terarah atau self-direction dan penuh antusias. Keduanya sama-sama melibatkan pemuasan kebutuhan sendiri dan tuntutan lingkungan di sekitar kita. Prosesnya pun sama-sama membawa kepuasan tersendiri. Sulit membedakan antara penyesuaian dan pertumbuhan diri secara jelas. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perbedaan penekanan pada penyesuaian diri dan pertumbuhan diri. Kalau penyesuaian diri yang pertama berhubungan erat dengan lingkungan sekitar individu. Kalau pertumbuhan diri penekanannya pada individual. Yang kedua, penyesuaian diri berarti kestabilan dinilai lebih dibandingkan perubahan. Sedangkan pertumbuhan diri kuncinya adalah perubahan. Yang ketiga, penyesuaian diri individu bersifat reaktif, sedangkan pertumbuhan diri individunya bersifat proaktif. Baik, yang berikut saya akan menjelaskan tentang definisi pertumbuhan diri. Pertumbuhan diri merupakan perubahan atau perkembangan dalam arah yang diharapkan atau diinginkan. Bertumbuh sebagai individu berarti menjadi lebih penuh pemahaman, kompeten, dan penuh perhatian pada sesama. Proses dan perubahan dalam menuju pertumbuhan diri sangat bervariasi tergantung kebutuhannya, nilai-nilai yang dianut, serta perkembangan di masa lampau. Untuk memulai pertumbuhan itu, ada beberapa kondisi yang memberi pengaruh besar bagi pertumbuhan diri. Yang pertama, perubahan fisik dan lingkungan. Yang kedua, peristiwa hidup yang signifikan. Yang ketiga, perubahan dalam diri individu, serta kehidupan pribadinya. Untuk mengawali pengalaman bertumbuh, ada 3 fase. Yang pertama, menyatakan ada perubahan. Yang kedua, merasakan adanya situasi yang terganggu atau ketidakpuasan. Contohnya seperti rasa khawatir,
cemas, dan tidak nyaman. Yang ketiga, menata ulang pengalaman dengan memulai persepsi baru dan penerimaan diri. Seperti yang dikatakan Kierkegaard, dalam hidup sangatlah penting untuk memahaminya dengan kembali ke belakang, tetapi kita haruslah tetap hidup dengan pandangan ke depan. Saya akan membawa materi tentang perbedaan penekanan pada penyelesaian diri dan pertumbuhan diri. Di sini ada perbedaan penyelesaian diri dan pertumbuhan. Yang pertama, pertumbuhan erat dengan lingkungan sekitar individu. Kalau di pertumbuhan diri adalah satu, penekanan pada individual. Yang kedua, penyelesaian diri, kestabilan dinilai lebih dibanding perubahan. Kalau di pertumbuhan diri, kuncinya adalah perubahan. Kalau yang ketiga, penyelesaian diri, individu bersifat reaktif. Kalau pertumbuhan diri, individu bersifat proaktif. Sekian dan terima kasih. Baik, mungkin sekian presentasi dari kami. Terima kasih, selamat pagi.